Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial mengenai Kubernetes lagi. Jadi, gue pengen bikin tentang auto scaling pod di Kubernetes. Di sini yang perlu diinstal sih Matrix Server dulu nih. Ini kebutuhannya ini dulu. Ya, kita install. Ini komennya. Terus ini juga untuk auto scalingnya kita bisa pakai komen seperti ini. Ya, nanti untuk apa namanya linknya tadi gue pakaiin di deskripsi lah, gue taruh di deskripsi, pakaiin lagi, sorry. Jadi ntar gue taruh di deskripsi. Terus apa namanya, selain matrix server kita juga harus masukin resource di deployment kita. Kalau kita lihat Kubernetes resource, nah kok ini salah dong, Kubernetes resource. Jadi kita harus ngedefinisiin dulu sih apa namanya resource yang ada di kontainer tersebut ya. Kurang lebih scriptnya seperti ini sih. Nah, ini penjelasannya untuk MI, mili M ini ada sih deskripsinya di sini nih. Jadi sebenarnya untuk apa namanya, nah ini nih. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya 0,5 CPU itu sebenarnya itu sekitar 128 ya. Iya nggak sih? Gue baca ini nih kalau nggak salah, sorry. Ini memori, ini CPU. Jadi gue juga awal agak bingung sih untuk MI itu apa, terus M itu apa. Tapi kalau dilihat dari penjelasannya udah cukup lumayan ya. Jadi ini kalau misalnya satu CPU itu sekitar 1000 M ya. Iya nggak sih? Jadi kalau 0,1 itu sekitar 100 M. Jadi kalau misalnya kalian deklarasi di sini sekitar 250 M, berarti yang kepake itu sekitar seperempatnya lah ya. 0,25 lah. Ini gue masih pakai yang default sih. Jadi apa namanya? Gue belum pakai yang lain. Paling settingan default ini. Langsung aja praktek. Di sini gue ada mana sih yang apa namanya script deployment, cuman isinya yang aplikasi gue yang Node.js yang waktu itu pernah gue demoin di sebelumnya. Jadi gue pakai ini. Jadi gue definisin juga nih resource-nya berapa. Terus kalau service sama, kurang lebih sama. Nah seperti ini sih. Gue pakai tipe node port. Terus app-nya harus sesuai sama deployment ya. Terus ini juga kalau misalnya kalian nggak definisin itu bakal random ya. Tapi karena gue pengen tetap segini ya, portnya nggak random, ya udah kita definisin aja. Udah, kita buat dulu deploymentnya. Oh sorry, ini satu ya, deployment satu. Nah kita buat dulu. Ini gue pakai namespace-nya Arca. Apply inf deployment nn Arca. Terus kemudian service-nya jangan lupa. Oke. Kemudian kalau udah kita untuk scalingnya itu kita harus install tadi matrix servernya ini nih. Ini komennya. Cuman karena ada, kalau nggak salah pernah nggak jalan ya, kemarin tuh nggak jalan. Jadi harus ditambahin min kubelet insecure TLS kalau nggak salah. Di gue ya, cuma gue nggak tahu di environment lo gimana nantinya. Cuman kalau di gue harus tambahin seperti ini nih scriptnya. CD gue lupa namanya. Matrix server. Nah ini apa namanya scriptnya udah gue download. Sebenarnya sama, yang bedanya cuma ini doang nih.
Jadi ada tambahan argumen ini kayak gitu, ini harus ada. Oke, kita create namespace nya dulu. Create metric server. Lupa. Oke. Kemudian kita tinggal apply mf komponen min n metric server. Jebret. Oke, kita lihat semuanya udah jalan mestinya. Di nrcha udah oke. Ini juga harusnya. Min n, aduh tadi apa? Metric server. Oke, udah oke ya. Kemudian setelah metric server diinstal, nah kita untuk jalanin autoscale-nya kita juga perlu jalanin komen ini. Oke. Ntar aja. kubectl gua hafal, langsung aja. Deployment. Tapi bukan ini ya, bukan PHP Apache ya. Ntar deployment yang ini nih. Jangan salah. Nah ini jangan yang ini, bukan. Ini kita ganti sama tadi. Deployment tadi apa tuh? API GW deployment. Nah ini kita pakaiin. Jangan salah. Oke. Terus namespace-nya. Oke. Udah kebuat, kita bisa ngecek get hpa min n arca. Ini masih belum ya, masih belum ada itunya. Apa namanya? Masih unknown lah ini. Harus ada muncul dulu. Nah itu baru muncul berapa persennya. Dan ini baru satu yang kebuat ya, satu tuh. Jadi minimal potnya 1, maksimal potnya 10 kalau ada apa-apa. Maksudnya kalau slotnya gede gitu kan, ada apa-apa. Oke, kita cek juga di sini salah 1. Terus kapan scalingnya? Itu ketika ada load gede. Jadi kita coba simulasi dulu. Nah ini gue pakai Gmeter. Di sini gue pakai threadnya 300 selama 60 detik ya. Terus kemudian ini requestnya, ini hostnya, ini cuma transaksinya aja sih, tes hostnya aja sih. Oke, terus jalanin komennya biar ada reportnya, biar keren. Pakai ini udah gue siapin, nanti bakal scaling harusnya. Mungkin nanti bakal muncul error sedikit sih. Ini sedikit penjelasan dari gua. Ini scriptnya yang tadi nih, nama pgwg jmx. Kemudian ini hasil csv-nya. Terus kemudian ini hasil report HTML-nya. Mungkin kalau yang udah sebagian tahu Gmeter udah paham lah nih komen-komen apa. Oke, kita langsung tes aja. Apa nih? SH, oh sorry, ada di folder bin. Ini ya, jalanin. Ini 300. Nah, kita bisa lihat di sini. Ini bakal naik ya. Kan masih 1 ya. Nah. Salah nih, gua harusnya jendelanya taruh bawah ya. Tapi oke lah, gak apa-apa. Ini bakal naik otomatis sih. Ini masih jalan. Sing sabar. Ntar lo bisa biar enak kelihatannya. Gak bisa ya. Biar kelihatan enak gimana ya. Bentar, lagi jalan. Belum naik itu nyepotnya. Masih biasa. PGW deployment. Nah ini ketika lot udah gede ya. Jadi kebentuknya berapa nih? 4 ya.
Nah ini kebentuknya 4, jadi bisa kelihatan kan, kebentuk lagi tuh. Jadi ketika loadnya gede itu akan muncul apa namanya, pot-pot baru lah, istilahnya seperti itu. Dan ini kita bisa lihat sih, untuk Gmeternya hasilnya ada di sini. Application Gmeter report. Nah ini kita bisa lihat. Nah ini yang kalau kalian sudah pernah pakai Gmeter sudah lumayan memahami lah seperti apa reportnya. Udah pernah lihat juga pastilah. Nah ini throughputnya sekian, errornya nggak ada, karena emang kita kan cuma pakai TSS doang lah ya, TSS doang. Nah ini report-reportnya, tapi bahasan kita sebenarnya ini kan semua autoscale ini. Jadi ketika ada load gede, kita nggak perlu repot-repot kalau udah bisa config autoscale. Jadi memudahkan lah ya, dibanding ketika ada transaksi gede terus kita harus apply ulang deploymentnya untuk nambah replika gitu kan. Kalau seperti ini kan lebih mudah lah ya. Biasanya kan kalau kita kan menambahin kan sukanya kadang-kadang, bukan sukanya ya. Dulu gue juga nambahinnya pakai ini, ubah aja scriptnya gitu kan. Tapi kita tahu HPA ya mudah sih. Nih, misalnya kalau misalnya mau nambahin kan tinggal tulis aja berapa gitu, 2, 3 gitu kan, ketika transaksi gede. Tapi kalau misalnya udah tahu HPA, udah tinggal kita set aja berapa maksimalnya. Kalau kita lihat tuh, nih di sini maksimal 10 tuh. Nanti otomatis bakal turun lagi ketika transaksinya sudah mengendur. Paling dari gue untuk autoscale segitu dulu. Kalau ada yang kurang, salah, kelewat, komen aja. Gue juga baru belajar. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.